Shalom amang inang Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk saat ini, mari kita rendahkan hati kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami, memberikan pemahaman yang benar, memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh menghayati dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar dan merenungkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita tertulis dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 18 sebagaimana yang tertera dalam Almanak GKPA bacaan untuk malam hari. Saya akan bacakan dari Wahyu 17 ayat 1 sampai 18. Namun karena ayat ini cukup panjang, saya akan bacakan beberapa ayat dari nats ini. Nats ini dalam Alkitab diberikan judul Penghakiman atas Babel. Ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu utusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ayat 7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu." Ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ayat 17 sampai 18. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini yang menjadi judul renungan kita adalah Tuhan tetap sebagai pemenang. Tuhan tetap sebagai pemenang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu adalah kitab yang paling akhir dalam Alkitab. Kitab Wahyu dari bahasa Yunani apokalipsis. Apokalipsis yang artinya pengungkapan, pernyataan Allah kepada manusia yang diberikan melalui Rasul Yohanes tentang suatu keadaan di akhir zaman, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 1 ayat 1. Kitab ini ditulis pada masa Kekaisaran Romawi yang penduduknya diwajibkan menyembah kepada kaisar, karena kaisar dianggap sebagai dewa. Orang-orang yang menolaknya akan disiksa, dianiaya, bahkan dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sangat kejam. Situasi inilah yang membuat jemaat Kristen ketika itu berada dalam tekanan besar, sehingga tidak heran kalau sebagian dari antara mereka imannya mulai terguncang. Penulis kitab Wahyu ini adalah Rasul Yohanes yang menerima pesan khusus dari Allah untuk menjawab pergumulan umat Kristen pada zaman itu. Meskipun ia diasingkan di Pulau Patmos, Allah datang melalui Roh-Nya untuk memberitahukan
segala keadaan kenyataan yang terjadi di beberapa jemaat, khususnya 7 jemaat yang menjadi tujuan surat Yohanes ini disampaikan. Ada 3 hal yang menjadi pesan dalam kitab Wahyu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dunia penuh kejahatan dan orang-orang yang percaya menghadapi penderitaan. Ada yang mati sebelum peristiwa pengangkatan. Dan yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang akan menaklukkan seluruh manusia dan semua kekuatan yang melawan Allah. Yang ketiga, upah yang berlimpah diberikan kepada umat Tuhan bagi mereka yang kehilangan nyawanya demi mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketiga hal inilah yang merupakan pesan utama dalam kitab Wahyu yang dapat meneguhkan jemaat Kristen ketika itu yang sedang menghadapi banyak tantangan, banyak problem, bahkan menghadapi ancaman. Dan dari firman Tuhan ini ada beberapa penjelasan yang perlu kita perhatikan menjadi pokok renungan kita. Dari ayat 1 sampai 2 yaitu mengenai 7 malaikat dan 7 cawan, adalah tentang hukuman Allah yang dinyatakan sebanyak 7 kali. Kita tahu bahwa angka 7 melambangkan kesempurnaan, dan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 itu telah diungkapkan bagaimana hukuman yang diberikan kepada umat manusia yang hidup dalam dosa atau kejahatan. Istilah pelacur besar ini mengacu pada Babel yang diidentikan dengan Romawi pada zaman itu. Dalam Perjanjian Lama, nama Babel sebagai simbol pemberontakan terhadap Allah. Babel adalah kerajaan yang berhasil menaklukkan Yehuda dan terjadinya masa pemerintahan orang-orang bukan Yahudi. Sedangkan pada zaman itu Romawi yang merupakan pemerintahan non-Yahudi pula, dan dipenuhi dengan kejahatan serta kemaksiatan dalam setiap bidang kehidupan. Dalam bidang politik, keagamaan, perdagangan, dan lain sebagainya dapat diserahkan dengan Babel pada zaman Perjanjian Lama. Dalam Alkitab, kata pelacuran dan perzinahan sebagai kiasan tentang kemurtatan dan ketidaksetiaan kepada Allah. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 6, roh Yohanes dibawa untuk menyaksikan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Kata dibawa dari kata Yunani apofero berarti dibawa dengan paksa ke hutan belantara, tempat yang sunyi atau padang gurun. Lalu Yohanes melihat seorang perempuan yang duduk di atas seekor binatang. Perempuan ini ditafsirkan sebagai para pelacur besar yang mabuk oleh darah orang kudus dan saksi-saksi Kristus. Pada zaman itu, orang-orang Kristen mendapat banyak sekali aniaya dari penguasa Romawi, sehingga banyak orang Kristen yang disiksa dalam mempertahankan imannya kepada Kristus. Ayat 7 sampai 14 menggambarkan peperangan akhir antara anak domba atau Yesus Kristus dengan antikristus yang kronologisnya akan terjadi kemudian. Dari penjelasan dalam ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa tokoh binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu adalah penggambaran dari antikristus yang akan menghadapi peperangan akhir dengan Kristus, dan kemenangan ada di pihak Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 sampai 18 kembali menceritakan tentang kehancuran Babel. Perlu diketahui bahwa binatang bertanduk 10 itulah justru akan menghancurkan Babel atau pelacur besar itu. Binatang yang dimaksud adalah sebagai sang antikristus. Inilah kepalsuan dari antikristus, di mana semula dia menopang pelacur besar itu, namun kemudian dia pula lah yang menghancurkannya sebagai upaya untuk menyesatkan manusia, memperdaya manusia agar mengikuti para antikristus. Pelacur itu akan dibenci oleh antikristus dan para pendukungnya, dan mereka akan membinasakan pelacur besar itu beserta lembaga-lembaganya. Ya, inilah kelicikan
yang terjadi ketika itu. Ia bertindak seolah-olah menjadi penolong bagi manusia, namun di balik semuanya itu ia juga berupaya untuk mendapatkan tahta Allah, untuk dipercayai, untuk diikuti. Mereka semua menjadi penyesat-penyesat bagi umat manusia. Ini sebenarnya adalah merupakan penghukuman Allah terhadap sistem dunia yang menolak kebenaran Allah di dalam Kristus, supaya nyata bahwa Tuhan tetap sebagai pemenang. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari renungan ini kita dapat memahami dan meyakini bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kuasa atau kekuatan apapun yang ada di dunia ini, ternyata dalam perlawanannya Tuhan tetap sebagai pemenang. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya telah dimenangkan dari kuasa dosa dan maut. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tantangan kehidupan apapun bentuknya harus kita hadapi, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Hendaknya kita selalu mengandalkan Tuhan yang berkuasa mengalahkan segala kuasa dan tipu muslihat iblis di dunia ini. Oleh sebab itu, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 9, marilah kita melawan kekuatan iblis yang terus berkarya, berupaya di dunia ini dengan iman yang teguh. Kita melawan kekuatan musuh kita yang besar, ialah iblis, dengan iman yang teguh kepada Allah yang penuh kuasa menaklukkan segala kuasa yang ada di dunia ini, dan itu telah nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh meyakinkan kami, meneguhkan hati kami dan perjalanan hidup kami untuk menghadapi segala kenyataan. Bersama dengan Tuhan kami pasti menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus tetap membimbing, menolong kami, memperlengkapi kami dengan kekuatan yang daripada-Mu untuk mengalahkan segala kekuatan, kuasa si jahat yang ada di dunia ini, sehingga kami senantiasa boleh bersukacita oleh karena kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa nyata. Kami sungguh bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.